Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang ekologi populasi. Populasi sendiri didefinisikan sebagai kelompok spesies yang sama yang menduduki ruang atau tempat tertentu dan mereka memiliki berbagai sifat tertentu sebagai sifat dari kelompok tersebut. Bukan sifat individu, itu beda paling utama ya. Jadi kalau kita mengatakan populasi berarti sifat yang muncul adalah sifat kelompok, bukan sifat individu. Sehingga misalkan pada manusia, misal dalam kondisi pandemi seperti sekarang, sifat yang muncul sebagai kelompok, misal dalam satu desa sepakat bahwasanya desa tersebut akan sangat menjaga keluar masuknya orang-orang asing, kemudian menerapkan disiplin untuk cuci tangan, dan segala pencegahan terkait dengan COVID-19. Dan itu disepakati dan dilakukan oleh satu desa tersebut. Berarti itu disebut sebagai sifat kelompok, sifat populasi. Tetapi kalau hanya kita sendiri misalkan dalam satu daerah yang menerapkan protokol ketat terkait pencegahan COVID-19, hal tersebut tidak disebut sebagai sifat populasi, tetapi sifat individu. Dan karena kita membahas populasi, berarti kita fokuskannya ke populasi. Nah, ekologi populasi berhubungan dengan perubahan dalam ukuran dan komposisi populasi. Kalau ukuran berarti jumlahnya ya, kalau komposisi apakah yang usia produktif, yang usia reproduktif seperti apa, berapa lah itu komposisi populasi. Dan terkait dengan identifikasi penyebab ekologis dan evolusioner dari fluktuasi-fluktuasi yang muncul dalam populasi tersebut. Apa sih penyebabnya gitu ya. Terus nanti efeknya terhadap evolusi populasi seperti apa. Karena memang evolusi itu berlangsung di level populasi, bukan di level individu. Kenapa kita perlu mempelajari ekologi populasi? Dikarenakan ya, setiap hari, setiap saat kita mendengar berbagai permasalahan lokal dan global yang mengancam kesejahteraan kita manusia maupun kesejahteraan makhluk hidup yang lain yang bisa memicu pertikaian antar individu dan antar negara. Misal pandemi, kemudian pemanasan global, limbah beracun, perselisihan minyak bumi, lepas pantai, misal penurunan kondisi lautan, juga perselisihan penduduk yang diperburuk oleh depresi ekologi. Sekarang yang mungkin sedang kita hadapi bersama adalah pandemi COVID-19 ya. Jadi ini juga berpotensi menjadi permasalahan global jika tidak diatasi dengan kerjasama antar negara untuk menghentikan penyebaran dan menghentikan penularan COVID-19 secara intens. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi besar. Kenapa? Karena penyebab paling utama adalah populasi manusia yang bertambah dengan kecepatan yang luar biasa, bertambah sangat banyak, tetapi sumber daya yang ada terbatas. Semakin berkurang dari waktu ke waktu, baik itu sumber daya alam utamanya ya, sehingga dari situlah kemudian muncul permasalahan-permasalahan, muncul perselisihan-perselisihan baik lokal maupun global. Beberapa sifat dari populasi, yang pertama adalah adanya kerapatan atau densitas, yang kedua adanya natalitas atau laju kelahiran, yang ketiga adanya mortalitas atau laju kematian, yang keempat adanya penyebaran umur, ya kekhasan penyebaran umur seperti apa di populasi tersebut, yang kelima adanya potensi yang dimiliki oleh unsur biotik dari populasi tersebut, yang keenam adanya dispersi atau distribusi atau pemencaran dari anggota populasi, yang ketujuh adanya bentuk pertumbuhan atau perkembangan. Nah, populasi juga memiliki sifat-sifat genetik yang secara langsung berkaitan dengan ekologinya, misalnya sifat adaptif. Ciri khas sebuah populasi apakah dia adaptif terhadap perubahan lingkungan, seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, di ekologi hewan ya. Nah, di situ sifat adaptif seperti yang kita ketahui menentukan dia nanti akan survive, dia nanti akan bertahan hidup atau tidak. Tuh. Nah, ini juga ada di sifat populasi tersebut. Ada populasi yang adaptif banget, ada populasi-populasi yang tidak adaptif. Kalau yang tidak adaptif maka
ya kemungkinan dia akan punah, atau kalau nggak mau beradaptasi dengan lingkungannya yang berubah, dia harus bermigrasi. Kemudian ada sifat keserasian reproduktif, atau ini terkait dengan Darwinian ya. Jadi adanya keserasian reproduktif antara anggota populasi dan ketahanan. Ketahanan dari populasi tersebut juga terkait misalkan ketika indukannya harus pergi meninggalkan keturunannya, meninggalkan anaknya untuk mencari makanan gitu ya, maka apakah anak-anaknya bisa bertahan? Itu salah satu dari karakter ketahanan sebuah populasi. Yang pertama kita pelajari sekarang adalah density atau densitas atau kerapatan. Kerapatan populasi adalah besarnya populasi dalam hubungannya dengan beberapa satuan ruangan. Banyaknya populasi kita kaitkan dengan luasnya atau besarnya ruangan. Umumnya, densitas ini dinyatakan sebagai jumlah individu atau biomasa populasi per satuan areal atau volume. Misal, 200 pohon per hektar. Jadi kita nggak bisa menyebut densitas itu sebagai, oh ini densitasnya 200 pohon. Nah, 200 pohonnya itu per berapa luas area gitu. Jadi harus kita sebutkan. Karena ingat, densitas atau kerapatan adalah besarnya populasi terkait dengan satuan ruang. Contoh lain 100 ekor ikan lele dumbo per meter persegi. Misal entah itu di tambak seperti itu. Nah, kalau kita mau juga misalkan 600 rumpun padi per berapa luas lahan sawah kita misalnya. Nah, itu ya disebut sebagai density atau densitas atau kerapatan. Nah, densitas dalam kajian ekologi ini memiliki fungsi yang sangat besar karena pengaruh populasi terhadap komunitas dan ekosistem tidak hanya jenis organismenya saja, tetapi juga jumlahnya atau densitasnya. Jadi maksudnya begini, jika kita membicarakan seekor belalang dalam 1 hektar tanaman padi, jelas ya nyaris nggak ada pengaruh negatifnya. Mau sampai belalang itu makan padi hingga sekenyang-kenyangnya pun nggak akan ada banyak efek yang merugikan bagi populasi tanaman padi 1 hektar tersebut. Sehingga akhirnya tidak menjadi perhatian bagi petani pemilik sawah. Akan tetapi jika dalam 1 hektar padi itu ada 10.000 belalang. Nah, itu yang menjadi masalah. Akhirnya kita sebutnya belalang sebagai hama. Kalau masih dalam jumlah 1 saja, kita menyebutnya alah itu emang udah wajarnya lah di alam, di ekosistem ada belalang. 1, tapi kalau densitasnya sudah sangat banyak gitu ya, densitasnya tinggi, maka sifat dari organisme tersebut akan berubah. Yang awalnya bukan gangguan, akhirnya dia bisa menjadi gangguan atau kita menyebutnya hama. Densitas sendiri juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan populasi pada suatu saat tertentu. Apakah sebuah populasi itu berkurang atau bertambah. Dengan luas yang sama, kita bisa menghitung jumlah individu anggota populasi. Jika ternyata berkurang dari penghitungan sebelumnya, berarti bisa kita katakan populasi tersebut mengalami perubahan. Demikian juga kalau populasinya bertambah dengan luas yang sama, berarti populasi tersebut bertambah. Adapun densitas populasi dalam ekosistem dapat diukur dan ditentukan melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah densitas kotor atau gross density, merupakan jumlah individu suatu populasi per satuan areal seluruhnya. Sedangkan densitas efektif atau dikenal sebagai kerapatan ekologi, yakni jumlah individu suatu populasi per satuan ruang habitat, atau densitas pada daerah itu pada waktu tertentu. Kalau densitas kotor ini kita berbicara hanya di luas wilayah. Sedangkan kalau densitas efektif ini kita berbicara kerapatan individu dalam populasi per suatu wilayah tertentu dengan waktu tertentu juga. Densitas populasi apabila fluktuasinya kita perhatikan, maka kita dapat gunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mengontrol ukuran dari populasi. Nah, faktor-faktor ini dikenal dengan istilah faktor kepadatan bebas atau density independent dan faktor kepadatan tidak bebas atau density dependent. Density independent ini merupakan faktor perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap anggota populasi secara merata. Jadi efek
perubahan lingkungan tersebut akan berpengaruh terhadap anggota populasi tanpa tebang pilih, tanpa pilih-pilih. Semua anggota populasi akan terkena efek dari perubahan lingkungan tersebut. Sebagai contoh ya, ketika ada tsunami yang menimpa sebagian Aceh dan Sumatera Utara dulu itu, akan mematikan semua anggota populasi tertentu, misal populasi semut di kedua wilayah tersebut gitu. Maka kita bisa bilang semutnya habis, nggak ada tersisa sama sekali, sehingga seluruh anggota populasi merasakan atau terpengaruh oleh perubahan lingkungan tadi itu. Ketersediaan makanan, kompetisi, penyakit, dan adanya migrasi itu merupakan faktor lingkungan yang terkait atau tergantung pada kepadatan anggota populasi. Maksudnya begini, kalau anggota populasi tersebut padat, sumber dayanya tetap gitu, otomatis gitu ya, otomatis maka ketersediaan makanan tersebut akan menjadi sebuah faktor pembatas, gitu ya. Ketika sudah menjadi faktor pembatas, maka akan mendorong terjadinya fluktuasi kepadatan populasi tersebut. Bisa saja ketika akhirnya makanan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup ini semakin berkurang, maka akan ada sebagian dari anggota populasi yang tidak kebagian makan. Ketika tidak kebagian makanan, maka dia kemungkinan besar akan mati. Atau agar dia tidak mati, dia harus bermigrasi pindah ke daerah yang lain. Demikian juga adanya kompetisi, yang kalah akan mati atau dia pindah untuk bisa tetap mendapatkan makanan, tetap bertahan hidup. Yang kedua adalah natalitas atau laju kelahiran. Jadi natalitas adalah kemampuan bawaan populasi untuk bertambah melalui kelahiran. Di alam, angka kelahiran dapat bervariasi sesuai dengan keadaan lingkungan. Adapun angka kelahiran umumnya dinyatakan dalam bentuk angka atau laju yang dihitung berdasarkan jumlah individu per satuan waktu per satuan populasi. Itu angka kelahiran ya, atau natalitas. Jadi ini ada dua macam rumus. Bentar, nih. Jadi kalau yang B besar sama dengan delta N besar N kecil per T kecil, B besar ini adalah angka kelahiran untuk berbagai kelompok umur yang berbeda. Sedangkan kalau B kecil ini adalah angka kelahiran persatuan populasi. N besar N kecil ini adalah jumlah anak yang dilahirkan T waktu. Delta menunjukkan perubahan ya. Jadi yang B besar ini kita gunakan untuk kita menghitung angka kelahiran di kelompok umur tertentu di sebuah populasi. Misal, kita mengukur angka kelahiran pada usia manusia usia 30 hingga 40. Kita hitungnya pakai ini ya. Tetapi kalau kita menghitung angka kelahiran untuk keseluruhan manusia saja tanpa ada golongan usia, berarti kita gunakan yang rumus di bawahnya. Yang B kecil sama dengan delta N besar N kecil per N delta N besar delta T kecil. Sekarang macam-macam natality ya. Yang pertama adalah physiological natality, yakni jumlah individu maksimum yang dapat diproduksi di bawah kondisi lingkungan normal. Sedangkan kalau realized natality, yakni jumlah individu sebenarnya yang biasanya lebih kecil dari physiological natality. Misal manusia ya, manusia itu kalau nggak pakai KB, mungkin satu pasangan suami istri bisa memiliki anak hingga puluhan, seperti yang terjadi pada nenek moyang kita ya, orang-orang tua kita, kakek nenek kita. Nah, itu disebut sebagai physiological natality. Sedangkan kalau realized natality itu realnya. Jadi karena ada pembatasan kelahiran yang istilahnya di Indonesia adalah keluarga berencana, maka akhirnya satu pasang suami istri mungkin anaknya hanya 2 atau 3, mungkin rata-rata sekarang 3 ya, nggak ada yang sampai 12, sampai 15, 9 gitu, enggak ada. Itu realized natality. Sedangkan cute birth rate adalah jumlah kelahiran dalam populasi, sedangkan specific birth rate adalah jumlah kelahiran pada umur atau jenis kelamin tertentu. Reproductive capacity adalah jumlah individu anak yang dapat dibesarkan per individu induk. Ini reproductive capacity. Jadi kalau kita berbicara induk ya, mungkin secara alaminya ibu ayah kita itu bisa membesarkan anak-anaknya sebanyak apapun, tetapi apakah kondisinya ideal, apakah anak-anaknya mendapatkan pendidikan, mendapatkan
makanan, mendapatkan kecukupan hidupnya yang bagus lah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang ketiga adalah mortalitas atau laju kematian, yakni jumlah individu-individu dalam populasi yang mati per satuan waktu tertentu. Dalam kondisi yang ideal, maka angka kematian harusnya berada pada titik minimum. Tetapi sekarang misal dalam kondisi pandemi ini, kita seperti yang sudah kita ketahui ini bukan kondisi ideal, sehingga jumlah angka kematian tidak lagi berada pada titik minimum yang seharusnya. Setiap hari kita mendengar pemberitahuan berapa jumlah pasien positif COVID-19 atau yang masih dalam status PDP atau status ODP, OTG. Nah, itu bukan lagi titik minimum. Bahkan selain itu juga fenomena yang ada sekarang adalah kematian pada orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah atau orang-orang yang memiliki penyakit kronis. Kalian bisa perhatikan di desa kalian, di daerah kalian tuh, orang-orang yang sudah sakit lama, itu yang sudah sepuh-sepuh, tingkat kematiannya jumlah kematiannya meningkat dibanding sebelum pandemi. Jadi itu ya. Nah, mortalitas memang pasti terjadi pada makhluk hidup meskipun kondisi lingkungan sangat ideal. Utamanya kematian tersebut terjadi karena umur tua. Jadi meskipun semua kondisi lingkungan kita cukupkan dalam kondisi terbaik, sangat ideal, tetap akan ada kematian. Disebabkan karena faktor usia, umur yang sudah tua. Rumusnya D kecil sama dengan D besar per T, di mana D kecil adalah angka kematian, D besar jumlah total kematian, dan T adalah waktu. Jadi untuk mengetahui angka kematian, kita jumlah total berapa sih kematian yang ada di desa kita, misalkan per 3 bulan. Misal kita mulai dari Februari, Maret, April, atau Maret, April, Mei. Kalian nanti akan bisa menemukan angka kematian di desamu atau di daerahmu. Di mortalitas ini, tugas untuk kalian adalah coba cari tahu di daerahmu, di desamu ya, di desamu atau di kampungmu, berapa angka kematian mulai dari rentang waktu bulan Maret sampai Mei. Berarti 3 bulan ya, Maret, April, Mei. Coba cari dan temukan berapa mortalitas ya atau laju kematian di desamu. Lagi rumusnya adalah D besar, cari tahu berapa sih jumlah total kematian yang ada di desamu. T kecilnya per waktu. Tuh, jadi misalkan ketemu ada 10 per 3 bulan. Coba cari tahu berapa mortalitas di desamu. Yang keempat adalah penyebaran umur atau struktur umur. Nah, secara ekologis, populasi umumnya ada 3 bentuk sebaran umur. Yang pertama adalah yang masih muda atau pra-reproduktif. Jadi mereka ini belum bisa menghasilkan keturunan. Ya kalau pada manusia ya anak-anak dan remaja yang belum akil balik ya. Kemudian yang kedua adalah usia reproduktif. Kalau pada manusia dimulai dari usia setelah mereka akil balik, kalau sampai perempuan sampai mereka menopause. Yang ketiga adalah umur tua atau post reproduktif. Ya, mereka sudah tidak lagi bisa bereproduksi, mereka juga produktivitasnya rendah karena memang kondisi tubuhnya sudah semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Lamanya periode umur ekologis jika dibandingkan dengan panjangnya umur sangat beragam tergantung pada jenis organisme dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Populasi organisme yang sama tetapi hidup dalam kondisi lingkungan yang berbeda juga dapat memiliki periode umur ekologis yang berbeda juga gitu. Jadi sama-sama manusia. Satunya berada di zona perang, satunya berada di negara yang aman, tidak ada perang. Maka umur ekologisnya akan berbeda. Populasi hewan liar biasanya memiliki umur reproduktif lebih lama dibandingkan dengan yang dipelihara. Contohnya beberapa jenis burung. Hal ini terkait dengan memang survival ya, kemampuan mereka untuk harus bisa bertahan hidup di alam liar. Populasi yang berkembang cepat didominasi oleh individu-individu muda, contohnya mungkin adalah di Indonesia di tahun-tahun ke depan ya. Sedangkan yang stasioner ini merata umur dari yang reproduktif sampai umur tua.
Sedangkan populasi yang menurun ini didominasi oleh individu-individu yang berumur tua, contohnya yang kemungkinan di masa depan akan terjadi di Jepang dengan sedikitnya angka kelahiran di sana. Sebaran umur dalam populasi akan sangat mempengaruhi natalitas dan mortalitas yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap densitas atau kerapatan populasi. Nah, data struktur umur dari populasi, misalkan kalau di negara kita diperoleh dari sensus penduduk gitu ya, maka selanjutnya akan disajikan dalam bentuk piramida umur. Piramida dengan bentuk dasar luas dengan ciri populasi umur muda yang masih besar. Nih. Ya, yang kedua adalah bentuk segitiga sama sisi atau lonceng dengan jumlah penduduk muda seimbang dengan kelompok tua. Dan yang ketiga adalah bentuk kendi. Yang ini memiliki jumlah individu muda lebih kecil daripada kelompok dewasa. Misalkan ini di Jepang ya, ini mungkin di Indonesia, ini kemungkinan di India gitu, karena memang populasinya, India juga bisa yang poin 2 ya, merata antara yang tua dengan yang muda. Bentuk dasar piramida, dasarnya ini akan berubah secara temporer karena pengaruh faktor mortalitas dan natalitas sampai terbentuk struktur umur yang stabil. Sebab kenapa? Karena memang di dasar piramida ini kan diduduki oleh anak-anak, remaja gitu ya, yang relatif kalau anak-anak imunitasnya masih rendah gitu, sehingga tingkat kematiannya jika tidak dijaga baik-baik maka akan menyebabkan tingkat kematiannya jauh lebih tinggi. Contohnya sekarang saja dalam kondisi pandemi kan, yang rentan terkena COVID-19 terinfeksi adalah anak-anak. Nah, padahal anak-anak ini merupakan cikal bakal dasar dari piramida umur di sebuah populasi. Yang kelima, adanya potensi biotik. Jadi potensi biotik dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang dimiliki organisme untuk tumbuh atau bereproduksi. Disebut sebagai reproduktif potensial. Potensi biotik ini menggambarkan kemampuan suatu populasi menambah jumlah anggotanya apabila rasio umur sudah mantap dan lingkungan dari populasi tersebut berada dalam kondisi optimal yang bisa mendukung populasi bisa tumbuh dengan baik-baik saja. Pada kondisi lingkungan tidak atau kurang optimum, maka tingkat pertumbuhan populasi akan menurun. Jelas. Jadi karena mereka tidak bisa berkembang biak semaunya sebab makanannya berkurang, sehingga indukan-indukan, betina-betinanya gizinya berkurang, maka tidak bisa menghasilkan keturunan seefektif ketika kondisi lingkungan di populasi tersebut optimal. Perbedaan antara potensi biotik dengan kemampuan suatu populasi menambah anggotanya dalam keadaan yang dapat diamati dikenal sebagai daya tahan lingkungan. Yang keenam adalah dispersi atau distribusi atau pemencaran. Distribusi populasi adalah pergerakan individu-individu atau alat perkembangbiakannya, jadi bisa individunya secara utuh atau alat perkembangbiakannya saja, bisa berbentuk biji, spora, larva, atau lainnya, ke dalam atau keluar dari suatu populasi atau daerah populasi ke populasi yang lain atau daerah populasi yang lain. Ada 3 bentuk distribusi atau pergerakan populasi ini. Yang pertama adalah migrasi, yaitu pergerakan keluar batas-batas tempat populasi dan datang kembali ke tempat populasi semula secara periodik. Nah, jadi migrasi perpindahan. Yang kedua adalah emigrasi, yaitu pergerakan keluar batas-batas tempat populasi sehingga populasi berkurang. Yang ketiga adalah imigrasi. Jadi bahasa sederhananya kalau imigrasi itu masuk, anggota populasi luar masuk ke anggota populasi yang sebelumnya, misalkan anggota populasi di daerah A kedatangan individu dari populasi daerah B, berarti itu imigrasi. Kalau emigrasi, anggota populasi daerah A keluar pindah ke daerah yang lain. Sedangkan migrasi adalah sebutan umum untuk keduanya ini, jadi bisa keluar masuk dari suatu daerah populasi. Penyebaran atau pergerakan sangat dipengaruhi oleh faktor penghalang, barrier, dan kemampuan individu atau alat perkembangbiakannya untuk berpindah atau fragilitas. Ya, jadi faktor penghalangnya, selain faktor penghalang juga fragilitas dari individu atau alat perkembangbiakan dari anggota populasi tersebut untuk berpindah tempat. Secara genetik, pergerakan individu-individu dari suatu populasi sangat menguntungkan karena akan memberikan kemungkinan tetap terjadinya variasi genetik
dan dapat menghindari kemungkinan terjadinya kepunahan. Karena memang salah satu mekanisme evolusi adalah migrasi. Jadi adanya genetic flow atau adanya aliran genetik dari satu pool gene ke pool gene yang lain, dari satu kolam gen ke kolam gen yang lain, dari satu populasi ke populasi yang lain. Kalau populasi itu tidak ada pergerakan gitu ya, maka ketika ada apa-apa dengan lingkungannya, seluruh anggota populasi punah misalkan, maka ya sudah gitu, variasi genetiknya hilang. Tetapi beda ketika anggota populasi atau alat reproduksinya itu bisa berdispersi atau menyebar. Maka ketika populasinya punah, ada sebagian yang masih bertahan di daerah lain, itu yang sehingga genetiknya masih terjaga. Penyebaran populasi yang berupa penyebaran individu memiliki 3 pola dasar. Jadi kan tadi dispersi atau penyebaran ini bisa individunya, bisa alat reproduksinya. Sekarang kita bahas penyebaran individunya ya. Yang pertama adalah terjadi secara acak atau random. Meskipun distribusi pola ini relatif jarang terjadi di alam, karena sebenarnya alam itu berjalan secara mengikuti pola keteraturan ya. Jadi nyaris nggak ada keacakan di alam gitu. Jadi ada keteraturan yang mungkin bagi manusia itu terlihat acak, tapi sebenarnya bagi individu yang bersangkutan itu teratur gitu. Yang kedua adalah merata atau uniform. Terjadi apabila kompetisi antara individu-individu sangat tajam dalam memperebutkan ruang hidup yang sama. Yang ketiga, berkelompok atau kelompok. Pada distribusi ini, pola distribusi ini dapat berkelompok secara acak atau random clump dan berkelompok secara merata, di mana penyebaran kelompok dalam suatu daerah membagi ruang hidup yang sama dan berkelompok secara besar. Penyebaran juga dipengaruhi oleh luas daerah dan jumlah populasi. Jadi pada daerah yang luas dengan jumlah individu sedikit, maka sebarannya akan relatif jarang ya, karena memang luas, individunya sedikit. Tapi kalau luas, individunya banyak, maka sebarannya juga akan padat. 7. Bentuk pertumbuhan atau perkembangan. Pertambahan ukuran populasi memiliki pola tertentu yang dikenal sebagai bentuk pertumbuhan populasi atau population growth form. Secara teoretik, pertumbuhan populasi terjadi secara eksponensial. Dari bentuk kurva, populasi tumbuh tidak pernah terhenti dan makin lama makin cepat. Pertumbuhan eksponensial dapat terjadi hanya apabila faktor lingkungan tersedia tak terbatas, jadi tidak ada faktor apapun yang membatasi pertumbuhan, sehingga jumlah populasi akan tumbuh semakin tinggi, makin padat, angka kelahiran juga akan tumbuh semakin banyak. Di alam, lingkungan selalu terbatas. Kenyataannya ya, jadi di alam itu baik faktor biotik maupun abiotik selalu membatasi pertumbuhan individu maupun populasi. Nah, adanya faktor pembatas tersebut menyebabkan pertumbuhan di alam memiliki pola-pola tertentu. Pertumbuhan eksponensial di alam mungkin dapat terjadi untuk sementara waktu di awal ya, ketika sumber makanan masih berlimpah. Akan tetapi kemudian beberapa faktor biotik dan abiotik seperti sumber makanan yang semakin berkurang, adanya pasangan, adanya persaingan, adanya iklim dan faktor-faktor lain membatasi pertumbuhan dari populasi tersebut sehingga mereka tidak lagi bisa tumbuh secara eksponensial. Sebagai contoh terjadinya ledakan populasi tikus. Ya, tikus ini tumbuh secara eksponensial. Maka pada titik tertentu populasi akan kembali menurun karena ketersediaan sumber makanan, kompetitor, predator maupun kondisi iklim. Jadi di sawah ketika menjelang musim panen mungkin jumlah populasi tikus akan meningkat secara eksponensial ya, tajam jumlahnya tak terbatas. Tetapi ketika padi sudah banyak yang dipanen atau para petani membuat jebakan-jebakan tikus atau membuat proteksi-proteksi tertentu, maka akhirnya mau nggak mau populasi tikus tersebut akan menurun. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.